Sungguh bagiku terjatuh dari langit itu ahabu, lebih aku sukai, ilayya bagiku, min an akdziba alaihi, daripada aku harus berdusta atas namanya. Jadi ini mah perumpamaan doang ya, maksudnya saking besarnya dosa berbohong atas nama Nabi, nah maka lebih baik saya jatuh dari langit. Hal-hal yang keseharian Nabi kemudian jadi bagian keuntungan dia. Contoh nih ya, dagang itu kan sunnah. Dagang-dagang aja udah. Kita nggak usah ngomong bawa-bawa. Nah, ini kan dagang sunnah Nabi. Kalau kita mengklaim seperti itu, berarti kita harus ngikutin kanjeng Nabi. Nabi kalau punya untung, itu sisanya disedekain bu. Itu sunnah Nabi baru. Lo kita sisa di sebelah kurang. Pada akhir zaman nanti, ya sekarang nih udah akhir zaman ya. Kaumun, suatu kaum, suatu kelompok, hudasaul asnani, baru tumbuh giginya. Maksudnya baru belajar agama. Sufahaul akhlami, tapi lemah pemahamannya terhadap ilmu. Wawasan agama kurang. Yaquluna, tapi mereka berkata min khairin, dengan perkataan kebaikan. Qaulil bariyati, dengan ucapan yang terbaik, maksudnya dengan ayat Quran. Dikit-dikit ngedalil ya, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah. Yang rukuna, namun mereka keluar minal islami, dari agama Islam ya, nauzubillah. Ya lagi-lagi namanya ustadz kan nasib-nasiban. Berhubung suka mimpin yasin, mimpin tahlil, nasibnya bagus ya, akhirnya mulai dipanggil ustadz. Lama-lama mulai dikasih pertanyaan, padahal mondok kagak, ngaji kagak. Akhirnya ketika dia nyampein hukumnya salah. Itu bahaya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu, meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 3342. An Suwaid bin Qafalah, diriwayatkan dari Suwaid bin Qafalah. Qala, berkata beliau, qala Aliun, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, idza haddastukum, jika aku berbicara kepada kalian, an Rasulillah, tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala an akhirra minas samai, maka sungguh bagiku terjatuh dari langit itu ahabu, lebih aku sukai, ilayya bagiku, min an akdziba alaihi, daripada aku harus berbohong atau berdusta atas namanya. Jadi ini mah perumpamaan doang ya, gak mungkin kan orang jatuh dari langit. Nah, ini perumpamaan, maksudnya saking besarnya dosa berbohong atas nama Nabi, nah maka lebih baik saya jatuh dari langit. Bukan berarti jatuh beneran, bukan. Nah di sini mengatakan bahwa ada larangan buat umat Islam berdusta atas nama Nabi. Kalau atas nama Nabi aja nggak boleh, apalagi atas nama Allah ya. Makanya dulu pernah saya sampaikan juga, kalau ulama-ulama itu jarang beliau mengutip firman Allah atau hadis Nabi. Bukan karena nggak hafal, tapi saking hati-hatinya supaya nggak terjebak dengan penafsiran dia sendiri. Gitu. Ini sih secara dakwah ya Bu ya.
Karena saya sendiri ngerasain gitu. Kadang kita itu pengen ngasih dalil gitu, pengen ngasih tahu gitu. Kalau ayat Quran ya dalil Qurannya seperti ini, hadisnya tuh seperti ini. Kita tahu hadisnya ibaratnya gitu. Nah, tapi kita khawatir jangan sampai dalil yang kita ucapin benar, tapi penafsirannya salah. Nah, kalau Quran mah benar, Quran gak ada yang salah. Tapi kalau penafsiran itu bisa saja salah. Takutnya yang dimaksud sama Allah nggak seperti apa yang kita katakan. Paham gak maksudnya? Jadi ada satu ayat misalnya gitu ya, terus kita ngedalil pakai ayat itu. Takutnya maksudnya Allah tuh bukan seperti itu. Itu kan perkataan kita, bukan maksud Allah. Atau misalnya hadis Nabi nih, kita nyampein ngalil pakai hadis Nabi. Takutnya yang dimaksud Nabi bukan itu. Mungkin maksud Nabi lain gitu ya. Tapi kita menjadikan dalil itu sebagai hujah, sebagai argumentasi, sebagai pendapat kita. Gitu. Nah itu yang disebut sama Sayyidina Ali. Saya khawatir kalau sampai berbohong atau berdusta atas nama Nabi. Mungkin berdusta langsung atas nama Nabi ya enggak. Langsung ya, secara langsung. Nabi ini pernah begini, misalnya gitu. Padahal nggak pernah. Nah itu juga bahaya juga. Ya mungkin kalau yang kayak gitu biasanya orang awam. Ya karena dia punya keuntungan dalam hal itu, maka kemudian digunakanlah dalil tersebut gitu. Tapi kalau buat ulama biasanya enggak ya. Ulama itu biasanya jatuhnya itu ya di situ, penafsirannya yang salah. Kalau orang awam ini banyak ya. Contoh misalnya lah, hal-hal yang keseharian Nabi kemudian jadi bagian keuntungan dia. Contoh nih ya, Kanjeng Nabi itu jadi karyawan apa pedagang, Bu? Kesehariannya Nabi itu dagang apa jadi karyawan kantor? Dagang ya, sepakat ya. Nah, berarti dagang itu kan sunnah. Iya dong. Jadi masuk sunnahnya Nabi. Tapi jangan dibawa tuh sunnah-sunnah itu. Wah, saya kan dagang ngikutin sunnah Nabi. Maksudnya dagang-dagang aja udah. Ya memang benar itu sunnah Nabi. Pekerjaan yang terbaik kata Nabi itu dagang kok. Tapi jangan bawa sunnah Nabi. Ya bahasa kita ya, dagangnya insya Allah kita dapat pahala sunnah. Gak usah khawatir yang dagang, dapat kita pahala sunnah. Tapi kita gak usah ngomong-ngomong bawa-bawa. Nah, ini kan dagang sunnah Nabi. Kalau kita mengklaim seperti itu, berarti kita harus ngikutin Kanjeng Nabi. Nabi kalau punya untung, yang diperlukan apa di rumahnya? Misalnya bahasa kita beli beras, beli lauk pauk, itu sisanya disedekain, Bu. Kagak disimpan. Itu sunnah Nabi baru. Mau kayak gitu? Mau nggak kayak gitu coba? Lo kita aja orang masih sisa sedang kurang, ya enggak? Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau mau klaim sunnah harusnya nggak seperti itu. Ngikutin Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tuh punya duit 5 dirham, nggak bisa tidur, Bu. Suatu ketika beliau habis sholat isya ya, biasa ngobrol-ngobrol sama Sayyidah Aisyah. Terus nggak lama kemudian rebahan lah, istirahat gitu ya. Kok nggak bisa tidur? Perasaan ada apa yang nggak bisa tidur ini? Nah terus kata Sayyidah Aisyah, jangan-jangan gara-gara saya masih nyimpen duit ya Rasul. Emang kamu masih nyimpen uang? Iya, berapa? 5 dirham ya Rasul. 1 dirham itu kurang lebih 400.000. Ya 5 dirham berarti berapa? 2 juta ya. Jadi sisaan dagang Nabi itu masih ada. Kata Rasulullah, wah ini kali yang bikin saya nggak bisa tidur. Ini saya minta uangnya. Dipinta sama Nabi, Nabi keluar disedekain langsung. Nabi nggak bisa tidur gara-gara masih nyimpen duit. Kalau kita kebalik, kita nggak bisa tidur gara-gara punya duit. Ayo mau ngikutin sunnah kan? Wah iya, masa gitu ya. Jadi dagang-dagang aja loh. Insya Allah pahala sunnah, tapi nggak usah bawa-bawa. Ini kan dagang sunnah. Gitu. Ya. Zaman sekarang itu kan banyak ya kejadian sudah jadi kebiasaan ya, kebiasaan kita. Saya nih dagang minyak wangi, Bu, nggak pernah saya ngomong ini pakai minyak ini sunnah Kanjeng Nabi gitu kan. Ini Nabi kalau dagang pakai minyaknya ini, Nabi kalau sholat pakai minyaknya ini, Nabi kalau berangkat perang pakai minyaknya ini, Nabi kalau ketemu istrinya pakai minyak ini, Nabi kalau ketemu sahabatnya pakai minyak ini. Itu ada sunnah-sunnahnya, tapi saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Oh lawang buat jualan, kalau saya jual berarti kan saya punya keuntungan.
Lah sementara Nabi pakai minyak itu dikasih sahabat, bukan boleh beli. Ayo, buat saya nih yang jual minyak wangi, berani nggak saya gratisin? Wah rugi bandar saya. Ya kan rugi ya, ibaratnya gitu, dagangan saya gitu. Makanya buat saya nggak boleh pakai sunnah, sebab Nabi itu pakai minyak wangi, jadi dapat gratisan dari sahabat. Bekam, kan banyak tuh sekarang bekam sunnah. Nabi itu bekam itu gratis, mau digratisin. Jadi bekam ya bekam aja, urut aja, nggak usah pakai pijat sunnah, urut sunnah, bekam aja. Zaman sekarang tuh kayaknya sunnah itu dientengin gitu loh. Ya itu ngerinya ya. Ya udah akhir zaman, gak usah kaget ya. Jadi ulama-ulama tuh bukan nggak berani ngomong sunnah, tuh bukan nggak berani. Takutnya perkataan sunnah tadi, perkataan hadis Nabi tadi itu membawa keuntungan buat dia, bukan untuk agama. Nah, zaman sekarang orang dikit-dikit ngedalil pakai hadis, pakai sunnah, tujuannya untuk nguntungin dia. Ya enggak? Akekah, ayo akekah, sunnah nabinya, kalau itu tukang kambing. Loh kita disuruh akekah. Sunnah nabi, kalau sunnah dia kasih hadiah. Ya enggak? Ya maksudnya dagang kambing dagang aja, nggak usah pakai sunnah akekah, sunnah korban dagang aja. Karena sunnahnya nabi itu langsung dibagiin, kalau mau potong sendiri. Kadang-kadang tukang kambing dia sendiri nggak pernah korban. Dagangnya dagang kambing, korban nyuruh orang beli dia sendiri kagak korban. Banyak kayak gitu di kampung-kampung ya. Nah kan kalau kita pakai hitungan zakat, kambing itu per 40. Kalau ibu punya kambing di kampung 40 ekor, itu zakatnya 1 ekor kambing usia muda ya, usia 1 tahun 2 tahun lah, kambing muda. Nah, jadi ya kalau mau ngikutin sunnah ya tentunya harus keseluruhan gitu. Jadi jangan sepotong-potong. Kanjeng Nabi poligami, sunnah, kan? Ini saya kasih tahu rahasianya ya. Nabi memang poligami, Nabi istrinya lebih dari 2 bu, ya. Bahkan pertama itu Nabi itu istrinya 9, kemudian dipisah jadi 7. Ini khususiah ya, khususiah Nabi lebih dari 4. Kalau orang biasa nggak boleh lebih dari 4, maksimal 4. Tapi perlu diingat, ini senjata nih bu ya. Perlu diingat, Nabi itu nggak poligami selama masih ada Sayyidah Khadijah. Jadi selama Nabi di Mekah nikah sama Sayyidah Khadijah umur 25 sampai Sayyidah Khadijah wafat, Nabi nggak poligami. Nabi baru poligami ketika di Madinah. Sayyidah Khadijah kan wafat tuh di kota Mekah ya. Abu Thalib pamannya Nabi juga wafat. Singkat cerita Nabi hijrah ke Madinah kan gitu. Nah di Madinah baru Nabi kawin lebih dari 1. Dan istri pertamanya pun bukan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah dinikahi Nabi umur 60. Jadi kalau mau poligami, kalau mengatasnamakan sunnah, nunggu istri mati dulu. 1. Kedua kawin ya ama. Nah, itu. Ya, maksud saya kalau poligami aja udah gitu ya. Gak usah pakai ini kan sunnah Nabi. Kalau ngikutin sunnah Nabi itu begitu. Istrinya nunggu mati dulu. Ya, habis itu nikahnya sama janda usia 60. Baru yang keduanya Sayyidah Aisyah. Jadi istri Nabi itu yang perawan cuma Sayyidah Aisyah bu. Semuanya janda. Nabi itu menikah bukan karena hawa nafsu. Ya kalau Sayyidah Khadijah emang karena sayang cinta ya. Tapi yang selainnya ini mayoritas itu karena adanya hubungan kekerabatan. Contoh misalnya Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidah Aisyah itu putrinya Sayyidina Abu Bakar. Dulu Abu Bakar itu sempat mau ngelamar Sayyidah Fatimah. Fatimah ini anak dari Sayyidah Khadijah ya, yang kemudian dinikahkan sama Sayyidina Ali. Jadi Sayyidah Fatimah ini sempat mau dilamar sama Abu Bakar. Rasul nanya, Abu Bakar kenapa kamu mau sama anak saya? Nah kata Sayyidina Abu Bakar, bukannya nafsu yang saya pengen ya Rasul, saya pengen punya darah sama kayak engkau. Jadi untuk nyambung kekerabatan gitu loh. Nah akhirnya Sayyidina Abu Bakar bilang, kalau memang saya nggak bisa nikah sama anakmu, gimana kalau engkau nikah sama anak saya? Gitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang nawarin Rasulullah gitu ya. Nah yang lain itu, yang janda-janda itu ya korban suaminya perang. Kayak Sayyidah Saudah misalnya. Sayyidah Saudah itu dinikahin karena suaminya berjuang bersama Nabi kemudian meninggal.
Nah Sayyidah Saudah bahasa zaman sekarang tuh dibully, dikatain orang, lihat deh janda tua nggak ada yang ngurusin, suaminya mati, nah kan nggak ada yang ngurusin tuh dia tuh. Coba kalau nggak ikut Muhammad, dia pasti seneng nggak sengsara kayak sekarang. Nabi kasihan ngeliat kayak gini, wah ini jadi bulian orang kafir ini, ya diocehin sama orang kafir, sama Nabi dinikahin untuk menaikkan derajat dia. Begitu juga dengan istri-istri Nabi yang lain, gitu. Nah itu kalau mau sunnah begitu, ya. Nah ini ngomong poligami sunnah tapi perawan semua. Ya. Bukan nggak boleh poligami, ibu juga jangan nolak loh bu. Kadang kan ada perempuan juga gitu saking antinya poligami. Poligami itu syariat, ya syariat Islam. Jadi tetap sebagai istri sekalipun ibu harus terima karena ibu orang Islam, gitu. Cuman kasih syarat kayak tadi tuh. Satu, tungguin saya mati dulu mas. Ya. Kedua, nanti sampean nikahnya sama yang janda tua juga, gitu. Balik lagi masalah sunnah itu zaman sekarang ya, seringkali dijadikan bisnis sama orang yang sebetulnya menguntungkan dia sendiri. Dagang baju koko, dagang baju ibu-ibu ini saja apa gamis gitu ya. Ini pakai gamis nih buku biar pengajiannya cakep. Padahal yang nguntungin dia biar dagangannya laku, iya kan? Ya, maaf ya fenomenanya begitu. Maksudnya bukannya nggak boleh ya, boleh silakan. Tapi nggak usah bawa sunnah, nggak usah bawa ini. Dagang aja udah. Ya. Jadi hal sunnah itu kalau memang semuanya yang dilakuin Nabi semuanya itu ya diikutin gitu ya. Tapi kalau cuma separoh, apalagi itu terkait sama hubungan duniawi kita, ya nggak usah bawa sunnah. Takutnya yang dimaksud Nabi nggak seperti itu, kan begitu? Ya, yang dimaksud Nabi bukan seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Ya. Nah ini pentingnya ngaji supaya kita tahu mana yang sunnah, mana yang bukan. Gitu. Kalau nggak ngaji ya ibu nggak ngerti mana yang sunnah, mana yang bukan. Nah terus kemudian disampaikan juga sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa idza hadastukum, dan ketika aku sampaikan kepada kalian fima dengan perkara baini yang mana ada antara aku wa bainakum dan di antara kalian, fa innal harba sesungguhnya perang qad'atun adalah tipu daya. Sami itu aku pernah mendengar Rasulullah akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu yang mana beliau bersabda, yakti akan datang fi akhir zamani pada akhir zaman nanti, ya sekarang nih udah akhir zaman ya, kaumun suatu kaum, suatu kelompok, hudasaul asnani baru tumbuh giginya, masih muda, maksudnya baru belajar agama ya, baru ngerti agama, yang mana sufahaul akhlami tapi lemah pemahamannya terhadap ilmu ya, dia baru belajar agama, lemah terhadap ilmu, wawasan agama juga kurang. Yaquluna, tapi mereka berkata min khairin dengan perkataan kebaikan, qaulil bariyati dengan ucapan yang terbaik, maksudnya dengan ayat Quran. Baru belajar agama, baru ngerti agama, tapi dikit-dikit ngedalil. Ya, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah, qala Nabiyyu, bersabda Nabi. Jadi dikit-dikit dalil. Yang mana yang rukuna, namun mereka keluar minal islami, dari agama Islam. Ya, nauzubillah. Jadi disebutin kalau dalam satu maqalah Sayyidina Ali, kalimatul haqq yuradu bihal batil. Jadi kalimatnya kesannya benar, tapi menunjukkan bahwa yang disampaikan itu adalah kebatilan, kesalahan. Nah, orang ini dia itu bisa sampai keluar dari agama kama yamruku, sebagaimana melesat keluarnya asahmu, anak panah, minar romiyati, dari busurnya. Jadi dia kalau ngomong ya seperti anak panah yang keluar dari busurnya, suat gitu ya, cepat ya, terus tepat sasaran gitu. Maksudnya nyakitin hati orang kalau ngomong. La yujawizu, yang mana tidak sampai imanuhum, keimanan mereka, hana jirohum, pada tenggorokan mereka. Jadi imannya cuma di mulut, mulutnya yang diucapin Quran, yang diucapin hadis,
ya, tapi imannya nggak masuk ke dalam tenggorokan, nggak masuk ke dalam dada dia, nggak ada di dalam hati dia. Fa'ainama, maka siapa saja di antara kalian laki tumuhum, yang bertemu dengan orang seperti mereka, faqtuluhum, maka perangilah mereka itu. Jadi orang kayak gini harus diperangin, harus dilawan, maksudnya gitu ya. Fa inna qatlahum, karena sesungguhnya memerangi mereka, orang yang seperti ini nggak ngerti apa-apa tapi sok tahu, itu ajrun, adalah berpahala, liman, bagi orang, qatalahum, yang mana memerangi mereka, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Nah, ini hadis diriwayatkan dengan banyak perawi ya, diantaranya oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau di sini kan riwayat Sayyidina Ali ya. Ini hadis terjadi ketika telah perang Hunain ya. Perang Hunain itu perang setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu pembukaan kota Mekah ya Bu. Jadi Nabi itu tahun 8 Hijriah, jadi 8 tahun Nabi di Madinah, itu Nabi kemudian membuka kota Mekah, menyerbu kota Mekah untuk menghancurkan berhala yang ada di kota Mekah. Yang mana sebelumnya ada perjanjian namanya perjanjian Hudaibiyah. Ya, Nabi bikin perjanjian sama orang kafir supaya Nabi bisa berangkat haji, gitu ya. Nah, dikasih perjanjian sama orang kafir, boleh kamu berangkat tahun depan, sekarang jangan. Ya, syaratnya kita gencatan senjata, nggak ada perang dulu. Ya. Singkat cerita, orang kafir berkhianat ya, singkat ceritanya gitu, saya nggak mau nyeritain itu. Waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab udah mati ya. Abu Jahal, Abu Lahab meninggal di perang Badar. Nah, setelah perang Badar, presidennya Mekah itu Abu Sufyan, masih pamannya Nabi juga. Nah, Nabi ini pengen berangkat haji ya, tapi dilarang sama Abu Sufyan ya. Sebetulnya Abu Sufyan takut juga gitu. Ya, singkat cerita terjadi perjanjian Hudaibiyah, kemudian ternyata ada pengkhianatan dari kaum kafir Mekah, di mana sekutunya Kanjeng Nabi ya, satu bani di kota Mekah yang dia sebetulnya mayoritas sudah masuk Islam, dibunuh oleh orang-orang kafir Mekah. Akhirnya Nabi kemudian singkat cerita menyerbu kota Mekah ya, untuk membebaskan kota Mekah dari berhala-berhala, kemudian juga dari orang-orang kafir. Yang masih pengen ngikut Nabi dipersilahkan untuk tinggal di Mekah, yang gak mau ngikutin Nabi diusir, gak boleh tinggal di kota Mekah. Itu terjadi tahun 8 Hijriah ya. Nabi wafatnya tahun 11 ya, tahun 11. Jadi 3 tahun setelah itu Rasulullah wafat. Walaupun kalau pakai periode sejarah, Nabi di Madinah tuh 10 tahun ya. Jadi itu 8 tahun, kalau kita kurangin 10 berarti tinggal 2 tahun. Tapi sebetulnya kalau pakai perjalanan waktu, Nabi masih hidup 3 tahun ya. Nah, beberapa bulan kemudian, singkat cerita, itu terjadi perang Hunain. Perang Hunain ini perang dengan salah satu Arab Badui, orang Arab pedalaman, yang dia masih kafir. Yang mana mereka ini mencoba untuk merebut kembali kota Mekah dari tangan Kanjeng Nabi. Mereka nggak terima nih, Nabi sekarang bisa menguasai Mekah. Orang bisa haji, bisa umroh gitu ya. Nah, ini ada sekelompok suku dari pedalaman yang dia nggak terima. Akhirnya singkat cerita terjadilah perang Hunain. Nah, kemudian Nabi dan para sahabat ya, karena jumlahnya udah banyak Bu, udah puluhan ribu saat itu tentaranya Nabi, berhasil mengalahkan musuh-musuh Nabi di perang Hunain ini. Nah, yang ikut perang itu diantaranya mereka-mereka yang baru masuk Islam. Kan Mekah banyak orang kafir nih. Ya, ketika Nabi berhasil megang Mekah, ini kan orang kafir banyak masuk Islam. Paham ya maksudnya ya? Nah, ketika di perang Hunain ini dekat sama Mekah. Jadi antara Mekah sama Taif lah ya, dekat banget perbatasan itu. Nah, singkat cerita ketika Nabi berhasil memenangkan perang Hunain, ini Nabi bagi-bagi ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Jadi kalau perang itu kuda ya, senjata diambilin Bu. Jadi kalau perang zaman dulu tandanya mereka menyerah, mereka meninggalkan harta. Nggak kayak zaman sekarang. Kalau sekarang kan sampai mati dibunuhin. Zaman dulu tuh kalau orang udah ninggalin kudanya, berarti dia nyerah. Jadi nggak boleh dikejar. Kalau dia ninggalin pedangnya, di pedang taruh, saya nggak nyerah, kabur dia. Nggak boleh dikejar, nggak boleh dibunuh. Nah, itu namanya ghanimah, harta rampasan perang. Nah, setelah diambil sama Nabi ya, sama sahabat dikumpulin,
Nabi bagi-bagi dong, nih kamu sekian, nih kamu sekian, nih kamu sekian gitu ya. Nah, berhubung banyak orang kafir yang baru masuk Islam, maka Nabi memberikan kelebihan kepada mereka. Orang-orang kafir yang baru masuk Islam dikasih lebih sama Nabi. Jadi misalnya yang lain dapat 100.000, ini orang dikasih 200.000 gitu ya. Nah, ternyata ada orang yang bernama Zulhuwaisirah, yang dia merasa dia ikut Nabi udah lama, bahkan juga sering ngapalin Quran bersama Nabi. Setiap ayat yang disampaikan dihafalin sama dia ya, ajaran Nabi dilakukan. Dia protes pada Nabi Muhammad SAW. Kata dia, "I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, adillah kamu." Di tengah orang banyak Bu, di tengah sahabat ada Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu tiba-tiba dia datang, "I'dil ya Muhammad, kamu jadi Nabi yang adil loh. Masa yang lain dapatnya banyak, ya saya dapatnya cuma sedikit. Padahal ini ada tujuan dakwah ya. Kenapa dikasih banyak? Ini kan orang-orang baru masuk Islam nih. Maksudnya biar semangat gitu. Itu bagus juga nih. Apalagi Nabi itu ngomong, saya kan akan pergi bersama kalian ke Madinah. Walaupun saya membebaskan kota Mekah, saya nggak tinggal di Mekah loh. Saya bersama kalian di Madinah. Bahasa gampangnya, pilih mana? Saya bersama kalian di Madinah, kalian gak dapat harta, atau saya tinggal di Mekah. Ya udah, mulai sekarang saya tinggal di Mekah, harta bawa sama kamu ke Madinah semua. Pilih mana? Lah kan sahabat pasti milih, ya milih engkau ya Rasul, kan gitu kan ya. Lebih baik saya bersama engkau di Madinah, engkau kembali bersama kami, sementara harta itu biarin buat orang Mekah. Kan begitu ya, maksudnya ya. Nah tapi ini orang Zulhuwaisirah ini diprotes. Adil kamu Muhammad, masa jadi Nabi kagak adil? Sampai Nabi kemudian bersabda, "Mayyadilu." Terus siapa yang bisa adil, kata Nabi? Kalau saya sendiri gak bisa adil kepada kalian. Nabi ini kan sosok Rasul utusan Allah. Berarti kan gak ada lagi yang bisa adil, maksudnya gitu ya. Terus kalau Nabi gak bisa adil, terus siapa yang adil? Ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau kamu yang adil? Gak ada yang bisa adil, yang adil saya doang. Orang saya ditunjuk Tuhan. Gampangnya begitu ya. Nah baru ini hadis keluar nih. Akhirnya orang itu ngeloyor pergi tuh, ya mutung lah kalau bahasa kita. Dia ngambok pergi. Nah Nabi bilang, nanti suatu zaman akan ada orang yang baca Qur'annya lebih bagus dari bacaan kalian, sholatnya lebih khusyuk dari sholat kalian, yang puasanya lebih bagus dari puasa kalian. Ya pokoknya orang pinter. Tapi kalau dia ngomong itu bisa nyakitin hati. Nah ini disambung sama Sayyidina Ali. Orang yang seperti ini pemahaman agamanya pendek. Jadi agamanya cuma di mulut. Dia bisa baca Quran, dia bisa baca hadis, ya, tapi nggak masuk ke dalam kerongkongan, nggak masuk ke dalam hati, nggak peduli omongannya itu sebetulnya salah. Nah ini fenomena zaman sekarang lagi-lagi ya. Makanya itu di kitab Nasoihud Diniyah itu disebutin bahwa saya di zamanun kasirul khutobah wa qalilul ulama. Saya di zamanun bakal datang nanti suatu zaman, ya maksudnya sekarang nih, akan datang satu zaman kasirul khutobah, akan banyak orang yang ahli pidato, ahli ceramah. Tapi wa qalilul ulama, sedikit ulamanya, sedikit orang alim, sedikit orang pinter. Majlis di mana-mana, podium di mana-mana, acara Maulid, Muharram, Isra Mi'raj, macam-macam acara dibikin. Tapi sedikit orang yang mau belajar ilmu. Makanya dalam Islam itu dipisah Bu sebetulnya. Ya, ada yang namanya ilmu, ada yang namanya nakobah atau khazanah, sama aja. Nah kalau ilmu itu syaratnya ada 4. Satu ada gurunya, ada yang menyampaikan. Yang kedua ada yang mendengarkan. Ya kalau bahasa kita ada jamaah lah gitu ya, gampangnya. Terus yang ketiga ada bahan ajar, gampangnya ada kitabnya. Nah terus yang keempat ada ilmu yang disampaikan. Nah itu ciri majelis ilmu. Ya bedain sama majelis zikir. Ya kalau majelis zikir ibu zikiran, baca yasin, baca tahlil, itu majelis zikir, bukan majelis taklim. Jadi kalau ngomong ini kita hadir di majelis taklim, salah, itu majelis zikir. Kalau majelis taklim, majelis ilmu, itu syaratnya ada 4 tadi. Ada gurunya, gampangnya gitu ya, ada muridnya, ada bahan ajarnya alias kitabnya nih, apa yang mau dibaca. Kalau Quran ya Quran, kalau hadis ya hadis, kalau fikih ya fikih dan sebagainya. Terus ada ilmunya. Ilmunya ini kontinu. Sekarang misalnya bahas tentang bersuci, besok bahas tentang sholat,
gitu ya, dan sebagainya. Adapun untuk nakoba atau khazanah, ya, itu sifatnya hanya wawasan, tetap bagus, tapi nggak bisa disebut ilmu karena dia sifatnya wawasan. Contohnya apa? Ya kalau yang laki-laki misalnya khutbah Jumat, ya, atau misalnya ibu-ibu yang ikut khutbah Idul Fitri, ya, yang nyampein ada, yang dengerin juga ada, tapi yang nyampein ini statusnya bukan guru, dia khotib, dia penceramah. Belum tentu yang ceramah itu, yang khotib itu guru kita, ya, maksudnya nggak terjalin ikatan batiniah, maksudnya gitu ya. Jadi bisa aja orang lain. Nah terus ya nggak ada kitabnya, namanya sholat id, ibu duduk aja. Kalau bapak-bapak sholat Jumat itu duduk aja dengerin, nggak bisa protes, ya kan? Nggak ada bahan ajar, nggak ada juga ilmu yang disampaikan. Yang ada adalah khazanah, wawasan atau nakobah namanya. Jadi bedain antara majlis zikir, majlis taklim, ya, jamaah yang kita kumpulin ini bentuknya apa nih? Oh kita kumpul baca yasin, tapi ada yang ceramah. Oh berarti bukan majlis taklim, tapi nakobah, ya, atau khazanah namanya. Ya gampangnya tadi pidato lah, ya, pidato aja ceramah, tetap bagus ya. Tapi nggak bisa disebut majlis taklim, nggak bisa disebut majlis ilmu. Kalau majlis taklim, ya dia ada urutannya. Ya, ibu-ibu yang ikut ngaji di sini malam Sabtu, misalnya kitab Tafsir Jalalain, diurut dari Al-Baqarah ayat 1, 2, 3 selesai. Tadi malam masuk ke surah Ali Imran ayat 1 sampai 5 terus. Nah itu namanya majlis taklim, ya. Atau yang Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in awalan pertama bahas toharo, bab tentang bersuci dari cebok, ya, istinja, terus pakai air, pakai batu, ya, debu untuk tayamum dan sebagainya, terus masuk ke praktek sholat, ya, terus kemudian sholat jenazah, terus kemudian merawat jenazah dan sebagainya. Jadi ada urutannya. Sementara kalau ibu datang ceramah pengajian, ya suka-sukanya si ustadz aja, suka-sukanya si ustazah aja. Dan kalau dia ceramah hari ini, terus pertemuan berikutnya ya beda lagi. Sekarang ustazahnya misalnya ceramahnya tentang Muharram, ya, fadilahnya tanggal 1 Muharram misalnya gitu. Nanti pekan berikutnya yang diceramain mungkin tentang anak yatim, karena tanggal 10 Muharram Asyura fadilah anak, kan gitu. Besoknya lagi mungkin tentang maulid. Jadi nggak ada kesinambungan gitu ya, nggak ada hubungan antara pertemuan yang satu dengan pertemuan yang lain. Zaman sekarang orang itu lebih senang sama majlis zikir, itu fakta ya, faktanya seperti itu. Tapi kurang suka sama majlis ilmu, kurang senang sama majlis ilmu. Ibu megang rebana, bahasa kasarnya nggak bikin pinter bu. Yang bikin pinter ibu datang ke majlis taklim. Nah itu, paham nggak maksudnya? Ibu megang hadro, ibu megang bass, megang mic, itu nggak bikin pinter. Bukannya kagak boleh, tetap boleh, bagus. Ya daripada di rumah ngapain ya kan? Tetap bagus, cuman itu nggak bikin pinter. Yang bikin pinter itu ibu datang ke pengajian, terus kemudian ibu buka Quran, belajar baca Quran gitu ya. Ibu datang belajar fikih, belajar hadis gitu ya, dan sebagainya. Nah itu yang bagus. Dalam dunia ini keseharian kita itu lebih banyak yang nggak sesuai dengan apa yang dituntun agama. Ibu punya motor gampangnya, ibu punya mobil. Agama tuh ngajarin kalau kredit seperti apa. Ibu mau beli rumah silahkan, tapi ada caranya dalam agama. Ya ada batasannya, jangan sampai riba misalnya. Ibu ngurus anak silahkan, mau punya anak 3, 4, 5, 10, punya cucu 5, 10 dan sebagainya bebas. Tapi agama mengajarkan bagaimana cara ngurus anak, bagaimana cara ngurus cucu. Jadi yang ngajarin itu agama bu. Kalau cuma modal punya anak doang, punya cucu doang, nggak ngerti agama, terus ngurus anak cucu gimana? Kalau cuma modal punya duit buat beli rumah, nggak ngerti adabnya terhadap rumah seperti apa, ya cuma punya rumah doang gitu. Jadi agama nggak bernilai di situ. Kalau cuma punya duit buat beli motor, buat beli mobil, tapi ibu nggak ngerti adab-adab berkendara. Kalau ada orang jangan sampai ngalangin misalnya, jangan sampai mau belok kiri malah kesennya ke kanan misalnya nyusahin orang. Ya, jangan sampai misalnya perboden dilanggar gitu ya dan sebagainya. Kalau nggak ngerti adabnya itu, ya berarti yang kita punya itu justru membawa kita kepada dosa. Motor bawa dosa, mobil bawa dosa, rumah bawa dosa, anak cucu juga jadi bawa dosa, itu bahaya. Nah itu pentingnya ngaji supaya tahu adab-adabnya itu. Ya. Ibu hadir ke majlis taklim berarti udah siap dikoreksi. Saya sering ibaratin, ibu punya motor, punya mobil dibawa ke bengkel, gampangnya begitu ya.
Nah, namanya dibawa ke bengkel berarti siap diservis, siap dibenerin, gitu. Masa ibu bawa motor, bawa mobil dikasih tahu kerusakannya malah marah. Motor ibu rusak nih, mobil ibu rusak, dibawa ke bengkel servis. Terus kata mekaniknya, kata tukang bengkelnya, ini ganti bu ini. Oh ganti, nggak usah. Masa begitu kan pasti ya ganti deh kan gitu ya. Nah sama nih ngaji juga begitu. Ibu datang ke majelis taklim pasti ada rasa mungkin yang kesindir. Itu sebetulnya ibarat motor, ibarat mobil itu lagi diservis. Oh iya ya, saya mungkin begini nih kelakuan saya misalnya gitu ya, kepada suami misalnya, kepada anak, kepada cucu. Bukan maksudnya nyindir, bukan, cuman emang babnya seperti itu. Ya kan kadang repot, zaman sekarang orang suka ngerasa kesindir mulu. Ya, padahal bukannya nyindir, emang babnya seperti itu. Ya sekarang ada orang nggak sholat, terus tiba-tiba datang ke majelis taklim, ustadznya nerangin sholat, kesindir gak dia? Kesindir. Ada orang tukang judi masuk ke masjid, masuk ke musola belajar ngaji, terus ustadznya nerangin tentang judi haram, judi begini, kesindir gak dia? Dia pasti kesindir, orang kelakuan. Paham ya? Jadi sebetulnya pelajaran itu bukan nyindir, bukan ya, tapi memang pelajarannya seperti itu. Nah makanya waktu itu saya sampaikan, kalau pengen berubah, pengen dapat ilmu, pertama ilangin ego dulu. Kalau emang kita nggak bisa, ya ngakulah jadi orang yang nggak bisa. Saya belum bisa Pak Ustadz, masih belajar gitu. Jangan nggak bisa tapi ngakunya bisa. Jangan belum pinter ngakunya pinter. Nah takutnya ya ini tadi diajeni wong, kalau bahasa orang Jawa, diagungin orang terus dia ngomong, omongannya dipakai sama orang, bahaya. Itu namanya bikin orang sesat, menyesatkan. Dulu saya bu, awal-awal keluar pondok itu, saya dibilangin sama guru saya, nanti jalani kamu kalau pulang ke rumah misalnya gitu ya, misalnya kamu buka pengajian, bikin plang, bikin tulisan pengajian apa gitu ya. Kan kalau santri bu, khususnya di Jawa Timur sana, itu kita dididik untuk tawadu, untuk rendah hati lah gitu ya. Nah saya kaget, lah ini bukannya pamer malahan, pikiran saya begitu, lah bukannya pamer Pak Ustadz. Nah ini hebatnya beliau bilang, karena beliau pernah pengalaman di Jakarta. Di Jakarta itu banyak orang gak ngerti agama tapi sok ngerti agama. Hati-hati. Kalau kita yang ngerti agama enggak, dalam tanda kutip, memamerkan diri, nanti agama itu dipegang sama mereka-mereka yang gak ngerti agama, itu lebih bahaya. Sekarang dokter aja dia pasang plang, dokter gigi pasang plang, dokter gigi. Bidan ya kan, ahli kandungan tuh pasang, dokter ahli kandungan dan seterusnya ya. Mereka berani pasang. Nah kalau kita yang ngerti agama nggak berani pasang, orang-orang yang awam pengen belajar, maka dia akan belajar kepada orang yang nggak ngerti agama, bahaya. Waktu awal-awal saya belum mikir ke situ bu, pas balik sampai di Jakarta saya pikir itu benar juga ternyata. Banyak korban orang-orang awam, dia nggak ngerti. Ya lagi-lagi namanya ustadz kan nasib-nasiban. Berhubung suka mimpin yasin, mimpin tahlil, nasibnya bagus. Ya, akhirnya mulai dipanggil ustadz. Lama-lama mulai dikasih pertanyaan, ini hukumnya apa sih Pak Ustadz? Padahal mondok kagak, ngaji kagak. Ya modal tadi doang, nasibnya bagus. Akhirnya ketika dia nyampein hukumnya salah. Itu bahaya gitu. Nah itu lagi-lagi ya, makanya pentingnya ngaji supaya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita ngaji ada dalilnya, ada kitabnya, kita bisa tahu apa yang disampaikan si ustadz tadi, ustadzah tadi, siapapun dia, itu ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Oh ada loh hadisnya, oh ada Qur'annya loh gitu. Jadi ngomongnya nggak sembarangan. Ya kalau cuma cuap, hukum begini haram, hukum begini halal, terus dalilnya dari mana? Sampai waktu itu saya cerita, ada jamaah nanya sama saya, Pak Ustadz emang benar baca Quran hukumnya wajib? Coba menurut ibu baca Quran hukumnya wajib nggak? Oh ini wajib, bingung ya kan? Kalau wajib ini seharian nih, ibu baru baca ini kan? Ya kan? Ya, kalau kemarin baca nggak? Dosa berarti seharian. Sunnah baca Quran. Baca Quran dengan ilmu tajwid, nah itu wajib. Baca Quran pakai ilmu tajwid, idgham, ikhfa, idhar gitu ya, itu wajib. Tapi baca Qurannya sendiri sunnah. Orang nggak baca Quran seharian nggak masalah, nggak dosa. Orang nggak baca Quran sebulan nggak dosa. Orang nggak baca Quran setahun nggak dosa. Ya cuman PA aja setahun nggak baca Quran.
Misalkan gak ada sama sekali. Tapi hukum Quran sendiri bukan wajib, hati-hati. Lah itu kebetulan Ustaz yang ditanya ngajar Quran kayak saya, ngajarin ibu-ibu. Dia ngomong tuh Ustaz dengan gegap gempita, ya kan? Baca Quran itu wajib bapak-bapak ibu-ibu. Sejak kapan baca Quran wajib? Itu kecelakaan dalam fikih, ya. Yang mana ada orang berani mewajibkan salah satu yang tidak diwajibkan oleh agama. Menurut agama nggak wajib, kok dia ngomong wajib? Itu kecelakaan. Berarti orang itu sudah menambahi hukum dari agama. Itu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.